politik di Indonesia tidak penting. Tapi justru karena tidak penting, kita omongin agar jangan terus kita dan ketipu. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Reformasi 1998 sudah 23 tahun berlalu. Apa yang berubah? Penguasanya tentu saja. Namun secara menyeluruh wajah kepolitikan kita masih saja elitis. Dengan pola hubungan patron klien yang muncul adalah tuan dan puan oligarki. Termasuk ketika muncul keributan di internal partai politik bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apalagi jika bukan soal pencalonan presiden pada pemilu dan pilpres 2024 di masa pandemi sekalipun. Elokkah keributan yang muncul di Partai Banteng itu? Sekiranya itu sungguh-sungguh perseteruan, tentu tidak elok. Tapi seandainya itu hanya panggung sandiwara untuk menguatkan efek mediasi Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, sungguh langkah politik yang dari sisi etis menghalalkan segala cara. Karena jika demikian apa yang dikatakan Puan bahwa pemimpin yang sebenarnya ialah yang berada di tengah rakyat, di lapangan, bukan di medsos maksudnya, bisa menjadi senjata makan Puan. Ada dua hal jika ditinjau dari dua sisi bertentangan secara diametral. Ganjar disindir Puan Maharani dan dibully habis oleh Bambang Wuryanto, Ketua DPD Jawa Tengah. Namun senyampang itu Ganjar Pranowo bersama Megawati Soekarno Putri di Teuku Umar, Jakarta. Undangan pada 3 pilar partai tanpa menyertakan petugas partai yang kebetulan menjadi gubernur tempat penyelenggaraan acara sungguh aneh. Apalagi dalam undangan kepada semua petugas partai yang menjadi pemimpin eksekutif di daerah, secara verbal dinyatakan kecuali gubernur. Sementara kita tahu Bambang Wuryanto adalah yang habis-habisan dan mati-matian berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo hingga 2 periode di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Ada apa dengan cinta? Bertanya Rangga. Ya mungkin baper saja. Dan makin aneh bin ajaib ketika Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, tiba-tiba mengatakan rapatkan barisan karena katanya ada upaya memecah belah partai dari pihak-pihak yang tak suka pada soliditas partai. Itu semuanya dimainkan di tengah pandemi yang para ahli medis pun tidak tahu sampai kapan berlalu. Ekonomi nasional kita rontok oleh akibat COVID-19. Jadi pantaskah jika keributan itu dibilang pemanasan mesin partai dan testing the water? Politisi dan popo atau pampers bayi harus sering diganti dan keduanya dilakukan karena alasan yang sama, kata Jose Maria de Queiroz, penulis realis Portugis yang terkenal. Karena pada faktanya ada banyak manusia yang sebenarnya punya prinsip di partai-partai politik di sebuah negara, tapi tidak ada partai yang punya prinsip, kata Alexis de Tocqueville, sejarawan dan pemikir politik Prancis.
Sementara slogan yang diteriakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, telah bergeser menjadi demokrasi adalah pemerintahan dari kaum kaya, oleh kaum kaya, dan untuk kaum kaya. Maka jangan mau dikibulin terus-menerus. Demokrasi membutuhkan masyarakat sipil yang aktif, tapi demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat. Demokrasi menuntut disiplin serta kepatuhan atas hukum sebagai peranata sosial. Jadi kalau mereka ngobrol, nongkrong, di wedangan gitu, ngerasani presiden nggak? Ya kalau sekarang ngerasani saya, Pak. Jadi kira-kira apakah kelak capres dari PDI Perjuangan adalah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo? Tidak penting benar, kecuali mereka bisa mengatasi pandemi ini, memberantas korupsi, dan mengembalikan gairah ekonomi nasional kita hari ini. Itu lain soal. Selebihnya omong kosong.